Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan menjelaskan ya dari sudut pandang Alkitab ya, mengapa Yesus dibaptis. Kita akan memulainya dari Lukas 3 ayat 3 dan 4 ya. Yohanes berseru, "Bertobatlah, beri dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Ya kan? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi jelas ya, Yohanes membaptis itu sebagai lambang pertobatan. Inilah yang sering disalahngertikan ya oleh orang-orang di luar sana ya, bahkan juga oleh para penganut Tritunggal. Mereka akan kebingungan menghadapi ayat ini ya. Karena apa? Matius 3 ayat 13-17 mengatakan Yesus minta dibaptis Yohanes. Nah, Yohanes membaptis sebagai lambang pertobatan ya. Dalam Matius 3 ayat 13-17, Yesus minta dibaptis oleh Yohanes. Pertanyaannya, apakah Yesus itu berdosa? Ya, ini manusia ya, manusia Yesus itu berdosa. Sehingga dia harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Nah, untuk melihat ayat-ayat ini ya, mari kita lihat. Bukankah Yesus ya tidak ada dosa ya? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, Yesus tidak berbuat dosa ya. Ibrani 4 ayat 15 ya. Jadi ya, Yesus dibaptis sama sekali bukan untuk bertobat ya. Dengan kata lain, baptisan Yesus dibaptis itu bukan sebagai lambang pertobatan. Kenapa? Karena dalam diri Yesus tidak ada dosa ya, dosa waris ya. Dan dalam diri Yesus itu dia tidak berbuat dosa, sehingga dia tidak perlu bertobat gitu ya. Tapi kenapa dia harus dibaptis ya? Kita lihat. Itu yang pertama tadi ya. Kita lihat ya. Itu terjadi pada usia 30 tahun. Mengawali ya pelayanannya ya. Terdapat dalam Lukas 3 ayat 23 ya. Jadi Yesus itu dibaptis sudah dewasa. Usia 30 tahun ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya. Yesus dibaptis sebagai persetujuan ya dari Roh Kudus, dari Allah Bapa, dari Yang Maha Mulia. Roh Kudus adalah Allah Bapa ya. Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Allah Bapa. Roh Kudus adalah Yang Maha Mulia ya. Ya, dengan terdengar suara inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Dalam Matius 3 ayat 17 ya. Itu linknya bisa ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 gitu ya. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan saja ya. Sebab ya, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja.
tetapi kami menjadi saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa ya, bukan Bapa ya, dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, ya, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jelas ya, bahwa yang berbicara itu, yang bersuara itu bukan Bapa, karena dalam Yohanes 5 ayat 37 Bapa tidak bisa bersuara ya. Jadi yang bersuara ini Allah Bapa. Allah Bapa bukan Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Allah itu bisa bersuara. Ya, kalau Bapa itu ya yang dimaksud di sini ya, yang waktu firman itu menjadi manusia, ya, rohnya itu kan, firman itu menjadi manusia, rohnya kan roh Allah. Roh Allah yang di sorga itulah yang dikiaskan dengan sebutan Bapa. Itu hanya berlaku kurang lebih 3,5 tahun. Setelah manusia Yesus mati, dia bangkit, dia kan roh, dia kembali ke sorga, kiasan itu tidak diperlukan lagi. Kiasan Bapa itu selesai. Karena Yesus itulah Allah. Amin. Nah, jadi yang bersuara ini bukan Bapa, melainkan Allah Bapa yang adalah yang Maha Mulia, yang adalah Roh Kudus yang bisa berbicara, ya. Nah, lalu kita lihat lagi ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, Yesus dibaptis sebagai tanda mulai melayani, ya. Sebagai apa? Sebagai utusan. Ya, terdapat dalam Lukas 3 ayat 23, Yohanes 17 ayat 3, ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Dia memulai mulai pelayanannya. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, karena jadi utusan, ya, maka ia lebih rendah sedikit dari malaikat. Ya. Dalam Ibrani 2 ayat 9. Ya. Malaikat juga utusan, ya. Yesus juga utusan, ya. Mengapa Yesus lebih rendah dari malaikat? Karena Yesus itu fisik, manusia fisik, sementara malaikat itu adalah roh. Itu yang kelima ya. Yang keenam, Yesus dibaptis mengubah status Yesus. Ya. Dari setara Allah ya, dalam Filipi 2 ayat 6, ya, setara Allah ya. Tapi berubah menjadi hamba. Ya. Dalam Filipi 2 ayat 6 masuk ke Filipi 2 ayat 7. Ya. Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Nah, saya bacakan saja. Ya. Filipi 2 ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, setara Allah kan? Ya. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri.
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya sedikit. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, dengan berubahnya status Yesus, ya, yang tadinya itu malaikat menyembah Yesus, ya, waktu setara Allah, malaikat menyembah Yesus, ya, dalam Ibrani 1 ayat 6, ya. Pada saat dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dia malah dikuatkan oleh malaikat. Dalam Lukas 22 ayat 43. Nah, ini kalau tidak dimengerti, ya, oleh para penganut Tritunggal, ini akan menimbulkan salah mengerti pemahaman. Dipikirnya ayat ini bentrok. Padahal ini setara Allah, ya, lalu merendahkan dirinya. Waktu setara Allah, dia disembah, ya, oleh malaikat. Tapi waktu dia merendahkan dirinya menjadi manusia, malaikat menguatkan dia. Itu ini, ya. Dengan demikian, ya, maka kita sudah melihat mengapa Yesus dibaptis, ya. Jadi ada 7 poin. Dia dibaptis bukan karena sebagai lambang pertobatan, sebab Yesus tidak ada dosa dan tidak melakukan dosa. Amin. Dia dibaptis, ya, karena apa? Untuk mengawali karirnya, ya. Dia dibaptis, karir itu maksudnya pelayanannya, gitu loh maksudnya. Itu yang saya maksud, ya. Memulai pelayanannya, gitu. Yesus dibaptis karena apa? Karena dia jadi utusan, ya. Yesus dibaptis karena apa? Karena merubah statusnya dari anak Allah menjadi anak manusia, menjadi hamba, ya, dalam pelayanannya, ya. Nah, saya juga membacakan dari Filipi 2 ayat 7-8 lah, ya. Atau dari ayat 6 sampai 8, ayat 6, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi Yesus dibaptis, sekali lagi, ya, saya ulang, bukan karena dia berdosa sehingga dia harus bertobat, bukan itu, ya. Tapi sebagai dia memulai tanda-tanda, dia memulai pelayanannya, gitu, ya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat sebuah pemahaman baru yang sesuai dengan Alkitab, ya, bukan tafsir-tafsir, ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah ayat-ayat Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.